Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan, haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan. 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja. Juga 1/10 efa tepung yang terbaik untuk korban sajian, diolah dengan 1/4 hin minyak tumbuk. Itulah korban bakaran yang tetap yang diolah pertama kali di atas gunung Sinai, menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan korban curahannya ialah 1/4 hin untuk setiap domba. Curahkanlah minuman yang memabukkan sebagai korban curahan bagi Tuhan di tempat kudus. Dan domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian pada waktu pagi, dan sama seperti korban curahannya, haruslah engkau mengolahnya sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Pada hari Sabat, 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan 2/10 efa tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak serta dengan korban curahannya. Itulah korban bakaran Sabat pada tiap-tiap Sabat, di samping korban bakaran yang tetap dan korban curahannya. Pada bulan barumu, haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan juga 3/10 efa tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak untuk tiap-tiap lembu jantan, serta 2/10 efa tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak untuk domba jantan yang 1 ekor itu, serta 1/10 efa tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak untuk tiap-tiap domba. Itulah suatu korban bakaran, bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan korban-korban curahannya haruslah untuk 1 ekor lembu jantan setengah hin anggur, untuk 1 ekor domba jantan 1/3 hin, dan untuk 1 ekor domba 1/4 hin. Itulah korban bakaran pada setiap bulan baru dalam setahun. Dan 1 ekor kambing jantan haruslah diolah menjadi korban penghapus dosa bagi Tuhan, serta dengan korban curahannya, di samping korban bakaran yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, ada Paskah bagi Tuhan. Pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya. 7 hari lamanya harus dimakan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama ada pertemuan kudus,
maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Dan haruslah kamu mempersembahkan kepada Tuhan sebagai korban api-apian, sebagai korban bakaran, 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 7 ekor domba berumur setahun. Haruslah kamu ambil yang tidak bercela. Sebagai korban sajiannya, haruslah kamu olah tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk 1 ekor lembu jantan, dan 2/10 eva untuk 1 ekor domba jantan. 1/10 eva harus kau olah untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu. Selanjutnya, 1 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu. Selain dari korban bakaran pagi yang termasuk korban bakaran yang tetap, haruslah kamu mengolah semuanya itu. Secara demikian, haruslah setiap hari selama 7 hari kamu olah santapan berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Di samping korban bakaran yang tetap, haruslah itu diolah, serta dengan korban curahannya. Dan pada hari yang ke-7, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Pada hari hulu hasil, pada waktu kamu mempersembahkan korban sajian baru kepada Tuhan, pada hari raya lepas 7 minggu, haruslah kamu mengadakan pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Pada waktu itu, haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva, untuk setiap ekor lembu jantan, 2/10 eva untuk domba jantan yang 1 ekor itu, 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu, 1 ekor kambing jantan untuk mengadakan pendamaian bagimu. Selain dari korban bakaran yang tetap dan korban sajiannya, haruslah kamu mengolah semuanya itu, serta dengan korban-korban curahannya. Haruslah kamu ambil yang tidak bercela. Pada bulan yang ke-7, pada tanggal 1 bulan itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari peniupan serunai bagimu. Pada waktu itu, haruslah kamu mengolah sebagai korban bakaran, menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk lembu jantan itu, 2/10 eva untuk domba jantan itu, dan 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu, dan 1 ekor kambing jantan
sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu, selain dari korban bakaran bulan baru, serta dengan korban sajiannya, dan korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya, dan korban-korban curahannya, sesuai dengan peraturannya, menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Pada hari yang ke-10, bulan yang ke-7 itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus dan merendahkan dirimu dengan berpuasa. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Pada waktu itu, haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan, sebagai bau yang menyenangkan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun. Haruslah tidak bercela semuanya itu. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk lembu jantan itu, 2/10 eva untuk domba jantan yang seekor itu, 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Selain daripada korban penghapus dosa, pembawa pendamaian, dan korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya, dan korban-korban curahannya. Pada hari yang ke-15, bulan yang ke-7 itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Haruslah kamu mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada waktu itu, haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, 13 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun. Haruslah tidak bercela semuanya itu. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk setiap lembu dari ke-13 ekor lembu jantan itu, 2/10 eva untuk setiap domba dari kedua ekor domba jantan itu, dan 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-14 ekor domba itu, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang kedua, 12 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya. Pada hari yang ketiga, 11 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu,
menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang keempat, 10 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang kelima, 9 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang keenam, 8 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya. Pada hari yang ketujuh, 7 ekor lembu jantan, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturannya. Dan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Pada hari yang ke-8, haruslah kamu mengadakan perkumpulan raya, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Pada waktu itu, haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, 1 ekor lembu jantan, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, yakni untuk lembu-lembu jantan, untuk domba-domba jantan, dan untuk domba-domba muda itu, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan. Dan 1 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, selain dari korban bakaran yang tetap, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Itulah semuanya yang harus kamu olah bagi Tuhan pada hari-hari rayamu, sebagai korban-korban bakaranmu, korban-korban sajianmu, korban-korban curahanmu, dan korban-korban keselamatanmu, selain dari korban-korban nazarmu dan korban-korban sukarelamu.
Lalu berbicaralah Musa kepada orang Israel, sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud, ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. Lepaskanlah aku daripada musuhku, ya Allahku. Bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan selamatkanlah aku daripada penumpah-penumpah darah. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku. Orang-orang perkasa menyerbu aku, padahal aku tidak melakukan pelanggaran. Aku tidak berdosa, ya Tuhan. Aku tidak bersalah. Merekalah yang lari dan bersiap-siap. Marilah mendapatkan aku, dan lihatlah. Engkau, Tuhan Allah semesta alam, adalah Allah Israel. Bangunlah untuk menghukum segala bangsa. Janganlah mengasihani mereka yang melakukan kejahatan dengan berkhianat. Selah. Pada waktu senja mereka datang kembali. Mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Sesungguhnya mereka menyindir dengan mulutnya. Cemooh ada di bibir mereka. Sebab siapakah yang mendengarnya? Tetapi Engkau, Tuhan, menertawakan mereka. Engkau mengolok-olok segala bangsa. Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu, sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Janganlah membunuh mereka, supaya bangsaku tidak lupa. Halaulah mereka kian kemari dengan kuasamu, dan jatuhkanlah mereka, ya Tuhan, perisai kami. Karena dosa mulut mereka adalah perkataan bibirnya. Biarlah mereka tertangkap dalam kecongkakannya. Oleh karena sumpah serapah dan dusta yang mereka ceritakan. Habisilah mereka dalam geram, habisilah sehingga mereka tidak ada lagi. Supaya mereka sadar bahwa Allah memerintah di antara keturunan Yakub sampai ke ujung bumi. Selah. Pada waktu senja mereka datang kembali. Mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Mereka mengembara mencari makan. Apabila mereka tidak kenyang, maka mereka mengaum. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku,
tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula, tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu,
sangat gemparlah mereka dan berkata, Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu, kamu tetap mengingat akan aku, dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau, supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung, menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya, oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan.
Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu. Dalam hal ini, aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahmu, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang.